Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, pagi ba'da subuh, pagi menjelang siang, alhamdulillah kita berada di sentra pendidikan yakni Pondok Pesantren An-Nur. Kita bertemu dengan guru kita, kiai kita yakni Bapak Kiai Haji Sabri Lubis. Kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa kabar Pak Kiai? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Haji Pendi. Marhaban. Marhaban. Alhamdulillah. Keluarga sehat ya? Bagus, alhamdulillah sehat semua. Di tengah-tengah kesibukan, subhanallah, saya bisa ketemu. Pak Kiai, apa namanya, setelah tadi kita melihat dengan para santri, itu adalah kebiasaan yang memang sudah on schedule dan dibiasakan ya. Ya. Ba'da subuh, Pada subuh, setelah wirid, setelah baca surat Yasin, wirid pagi. Betul. Dan petang itu paginya kita amalin. Udah, kemudian mulai ngaji di sini. Kajian berbagai ilmu ya. Betul. Fikih ibadah, Ya. mungkin dan lain sebagainya barangkali. Mendengar satu keterangan, adibu auladakum fil jamani. Didiklah anak-anak Anda sesuai zaman. Peradaban yang sedemikian hebat, pengaruh medsos dan sebagainya. Lalu penawarnya bagaimana Kiai, kira-kira tipsnya? Gadget saat sekarang ini memang menjadi permasalahan yang mendunia. Betul, betul. Bahwa dari sisi manfaatnya ada, betul. dan ada orang yang bisa manfaatkan gadget itu hal yang bermanfaat, positif dan lain. Tapi kebanyakan orang nggak mampu. Itu dia. Sehingga madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ini. Nah, alhamdulillah saya melihat nih baru ada satu-satunya negara pertama. Mungkin nanti insya Allah akan diikuti oleh negara-negara yang lain. Australia ini negara pertama yang melarang, udah keluar undang-undangnya, melarang anak di bawah umur menggunakan gadget. Dengan judul, ini bukan anti teknologi. Australia itu termasuk negara yang maju secara teknologi, tapi mereka melihat ini dampaknya luar biasa kepada anak banyak yang belum siap. Artinya difilter ya Pak Kiai ya. Filterisasi ini belum siap menerima. Betul. Sehingga dia taunya itu dunia, sehingga dia hilang dengan dunia yang lain. Dengan orang tua udah nggak terlalu pedulinya dengan gadgetnya. Itu dia, efeknya ya. Dengan lingkungan teman-teman, permainan yang menyehatkan, udah nggak ada itu semua. Lupa dia dengan gadgetnya. Ini khawatir seperti itu Pak Betul. Kiai ya. Dengan teman-teman punya satu gagasan, kita bikin satu wadah yaitu channel YouTube Obrolan Santri. Ya. Kira-kira pandangan Pak Kiai gimana kalau kami membuat seperti itu? Channelnya adalah Obrolan Santri. Mohon motivasi dan doanya serta tips-tipsnya. Iya, ini sebagai satu mengisi kebaikan-kebaikan yang ada di gadget. Amin. Melalui IT kita bisa berbagi, menyebarkan ilmu, meluaskan amal baik, amal soleh. Amin. Itu salah satu manfaat dan kegunaannya. Sehingga ketika dibuat obrolan santri, masukkan dalam channel YouTube, ya udah pasti itu akan sangat bermanfaat. Amin. Semoga gadget kita ini terhiasi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, ini salah satu langkah positif Pak Haji Pendi buat di lingkungan kita ada obrolan santri, kemudian di situ ya semoga bisa berkembang. Amin. Bisa berkembang dan sharing ilmu juga bisa beredar, bisa mengembangkan dan lebih memperluas lagi dakwah, amar ma'ruf gitu. Insya Allah jadi wadah ayo Pak Kiai ya. Mudah-mudahan menjadi wadah untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Amin ya rabbal alamin. Tips dari Pak Kiai yang singkat sehingga kita barangkali tadi harapan seluruh manusia meninggal dengan husnul khatimah. Ayat ini menjadi patokan, isyarat dari Allah agar kita bisa mati dalam husnul khatimah. Bisa mati dalam
Kematian muslim. Kematian muslim itu kematian yang paling dicari oleh orang. Pengen matinya, ada yang ingin mati syahid. Antara orang yang ingin mati syahid, kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, orang yang mau mati syahid atau mau mati muslim, pilihnya yang mana? Pengen mati syahid, iya kalau ada kesempatannya. Iya. Kalau Nggak ada, kan kita nggak tahu kapan betul, waktunya. betul. Minimal mati muslim. Mati muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kalian muslimun. Muslimun. Tetap menjadi seorang muslim. Kematian muslim ini Allah terangkan dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, dengan kita menjalankan ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa, Allah kasih isyarat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalau kamu tidak bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, jangan sampai kamu mati kecuali kalian tetap beragama Islam. Itu isyarat dari Allah. Ketakwaan itu menetapkan keislaman dan keimanan kita. Jadi satu perjalanan ya. Perjalanan. Selama kita masih bertakwa, takwa itu adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Selama di benak kita masih begitu, mau apa saja sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita matinya dalam kondisi itu masih mati muslim. Tapi ketika kita udah mulai yatasahal, mulai anggap remeh, ngentengin ajaran Islam, banyak meninggalkan perintah Allah, banyak lupa karena kesibukan dan sebagainya. Udah mulai meremehkan, menjauh dari Allah ya. Menjauh dari, hati-hati. Belum tentu dia matinya masih mati muslim. Itu yang Allah Ta'ala katakan. Kamu nggak bertakwa, jangan sampai kematian kamu tidak muslim. Allah. Jadi ikatannya tadi mati husnul khotimah, mati muslim. Kejauhan lah mau mati syahid, kejauhan. Nah, mati muslim aja dulu yang udah jelas. Betul. Paling tidak dengan harus mati muslim. Masa kita mau mati kafir? Betul. Setidaknya mati muslim itu ikatannya dengan ketakwaan. Ketakwaan. Tempel terus ketakwaan. Apa aja nih? Nah, banyak pilihan-pilihan hidup. Pas kita lagi perlu duit, tiba-tiba ada kebuka jalan, suruh nipu. Diambil apa jangan? Karena ada pilihan. Ada pilihan, betul. Di jalannya ada nih, ini jalannya ada, nipu, dapat duit kamu. Nah, yang satu belum jelas. Betul. Sabar atau mau ini? Kita lihat mizannya, timbangannya. Allah melarang saya menipu, menzolimi orang lain. Saya bersabar. Itu pilihan dia. Berarti jalan yang dia ambil, pilihan yang dia ambil adalah pilihannya jalan Allah. Begitu dia ngambil pilihannya, yang penting saya nipu dulu dah. Ambil duit, ambil apa, selesai urusan dia. Tapi itu pilihan dia. Catatannya juga dicatat, gitu, direkam begitu, dan jalannya kembalinya kemana. Itu udah ada pilihan. Karena Allah udah tetapkan, ada hati kita di Allah kasih, ada akal kita Allah kasih, ilmu juga Allah kasih. Pas kita lagi mau kawin, udah ngebet banget, ada kesempatan zina. Mau kawin kelamaan, syarat-syarat ini itu nggak jelas, tapi zina sekarang bisa nih. Pilihan, di situ ada pilihannya. Akalnya ada, hatinya ada, ilmunya ada. Yang jalan yang mana yang mau kita ambil? Betul. Ketika kita ambil, udah saya berzina, itu pilihan. Ujungnya kemana itu pilihan. Betul. Ujungnya ke neraka itu memang jalan yang kita pilih. Lalu ada satu keterangan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man arada akhirah fa alaihi bil ilmi. Sama-sama. Ketika dua-duanya juga sama dengan ilmu. Subhanallah. Pak Kiai barangkali bincang sepintas demikian, dan saya ucapkan jazakallahu ahsanal jaza. Pemirsa, subhanallah, dengan izin Allah, pagi menjelang siang kita bisa berbincang dengan Kiai. Kiai menekankan, jangan sampai kita lengah lalu meninggalkan perintah Allah. Tetaplah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Ingat selalu kepada Allah dimanapun kita berada. Billahi inayhi wa taufiq wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
محمد سيد